sini berangkat. Kembali galak. Untuk Mas Dadan ini, selama kerja di sana Mas Dadan pernah mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena diberi tembakan peringatan oleh mandor. Please tell me the story ini, monggo silakan. Oh, itu yang melakukan itu seorang demo gitu. Oh, ya kalau kalian berani sampai lari, saya tembak katanya. Yang mengeluarkan tembakannya tuh ke sebelah kaki saya 2 kali. Dikeluarkan? Iya. Di sampingnya itu ya. Kira-kira jarak berapa meter? Mungkin dari sini ke sini. Wih, itu artinya pelurunya terus gimana? Larinya kemana? Gak tahu, meledak di sana aja. 2 kali? 2 kali. Terus ketahuan dirimu waktu lari itu? Iya. Sudah kayaknya udah merasa kayak tertekan banget ya. Kok hidup saya seperti ini, padahal di sini nyari kerja ditunggu oleh keluarga untuk mendapat hasil, ya bisa membantu orang tua atau keluarga, tapi kenyataannya kerja di seperti ini. Terus itu berapa bulan waktu kamu ingin mencoba lari? Mungkin awal-awal masuk waktu bulan November pertama. Sudah berapa bulan kerja di sana? 3 bulan. Waktu mau melarikan diri? Ya, waktu mau baru sebulan. Sebulan? Ya. Kayak udah ada gejala-gejala tidak nyaman gitu ya. Kasih terus akhirnya nggak jadi lari. Nggak jadi. Sampai saya dipulangkan. Sebelum saya dipulangkan tuh saya 2 minggunya saya sakit. Setelah dipukul itu saya muntah darah tiap hari. Muntah darah? Dia tinggal di mana? Dia masih kerja, saya tetap aja nggak boleh berhenti. Selama sakit ada perawatan nggak dari dokter? Nggak ada. Dibiarin aja? Sakit pun disuruh kerja. Iya. Kalau nggak kerja kita dipukuli. Mas, gimana ada yang menambah? Terus perasaan mas sendiri tuh kayak gimana tuh? Apakah ini akan berakhir gitu atau gimana gitu, atau ya, pengen cepet-cepet gimana? Perasaannya apa ada? Ya pengen cepet-cepet pulang. Tapi sampai saya itu belum ada yang pulang juga. Dari semua yang udah lama pun belum ada yang pulang. HP kali ya? Iya, HP-nya udah dibawa ya? HP udah dibawa semua ya? Dibawa. Diambil semua. Komunikasi. Ini mas. Maaf, jari-jari loh, bukan? Ini tangan mas. Jempol semua saya lihat itu. Ya Allah. Ada kelingkingnya itu? Ada mas. Daripada lu muka mulut semua. Dari semua karyawan ada 32. Itu 34. Itu laki-laki semua atau campur ada perempuan? Laki semua. Laki-laki semua. Itu rata-rata berumur berapa? Paling tua berapa? Paling tua 38, 30. Paling muda 17 tahun. Enggak 15 ada yang 15 tahun. 15, dan semua 14. perlakuannya sama. Tadi terus akhirnya kalau saya dipulangkan bareng yang sama yang kemarin bulan Mei, saya nggak tahu udah mati atau enggak. yang waktu keinginan pulang itu kamu lihat orang tua, lihat siapa gitu, ya, pacar atau apa? Semuanya. Luar biasa. Mas, mau tanya ya mas? Itu kan total karyawan semuanya 32. Mandor orang yang berapa? 34. Dan yang mandor yang jaga di situ ada berapa orang? Ada 7. Ada 7. Oknum brimob ada. Ada oknum brimob juga. Itu kalian apa pernah nggak niat bekerja sama gitu untuk menyerang mereka? Nggak berani. Oh, nggak ada yang berani. Soalnya lihat kerjanya lelet aja langsung dipukul, tampar. Kalau yang kerjanya lelet aja langsung. Kembali ke setelah kasus penembakan tersebut, apa hukuman yang Mas Dadan dapatkan karena tertangkap melarikan diri? Dipukulin itu ya? Apa? Wah, kalau saya yang dipukulin itu lah sekali-kalinya sama bosnya sama semua karyawan. Bosnya ikut turun tangan? Yang duluan mukul dia. Yang pertama mukul dia? Kembali ke untuk Mas Rizal dan Mas Dadan, sebenarnya tugas kalian di pabrik Kuali ini sehari-hari apa sih? Dari pagi sampai malam.
bikin ngaya atau membara api yang membara terus kamu tuangan, mau gak ceritakan? Dibagi-bagi semuanya. Ada yang kerjanya tuh bagian produksi, ada yang juga bagian kikir, bagian bubut, yang jaga arsip, anak cetak juga ada. Ya Allah. Maaf nih mas, aku banyak nanya ya. Tangan itu tadi. Ini tangan mas, cuman dari kaki. Oh ya, berarti 4 kaki. Jangan begitu udah kelihatan. Nih, ini dari semua kejadian perlakuan kekasaran fisik yang ngalamin Anda dan teman-teman. Kalau yang lainnya paling berat, bukan Anda ya, tapi teman-teman yang lainnya paling berat apa yang Anda yang dilihat oleh Anda? Yang disiksa dilihat. Teman saya diapain? Teman saya kan kabur ya, lari jalan-jalan, terus dicari nama oknum TNI, ketangkap, langsung disiksa, ditelanjangin, dipukulin di depan anak-anak semua. Ditelanjangin, terus dipukulin, ditelanjangin, diikat, ditaruh di depan WC. Semalaman tanpa dikasih apapun. Tanpa. Kembali ke laptop untuk Riza dan Mas Dadan ya. Setelah berhasil bebas dari pabrik kuali tersebut, trauma apa sih yang masih membekas nih? Monggo dari Mas Riza dulu. Traumanya mah waktu ditampar masih teringat terus, diomelin, marahin. Udah Sedih dia. Iya pasti tuh. Sedih. Ya, dipukulin kayak kayu aja, teplok kerja, dimarahin, mungkin mencaci makinya mungkin seluruh Ragunan ada semua ya di situ. Seluruh Ragunan. Pasti ya. pasti ada. Kalau dari Mas Riza sendiri? Saya pasti trauma apa? Kayak lihat mobil polisi gitu. Saya kan sempat diancam sebelum pulang karena TNI sama Brimob itu. Kalau kamu sampai lapor ke media, katanya kamu saya cari. Brimob itu banyak di Bandung, teman saya juga kan. Kamu bilang begitu? Ya, saya tuh makanya sebelum kejadian terbongkar itu yang kemarin sama orang Lampung, sebelumnya saya masih takut gitu. Diam-diam aja. Iya. Belum berani keluar. Kembali ke laptop untuk Mbak Musdalifah. Sebagai pemilik pabrik yang karyawannya banyak, kendala apa sih yang sering dihadapi oleh Mbak Musdalifah? Mungkin pernah dapat komplain dari karyawan bagaimana? Alhamdulillah ya selama ini enggak ya, karena sayanya rapi gitu, maksudnya kalau dia sakit aku anter gitu, maksudnya ada yang nganter, terus kalau mau pinjem uang aku kasih. Jadi alhamdulillah selama ini nggak ada ya problem-problem yang gimana, alhamdulillah nggak ada. Kalau dari Mas Kasar ada nambahin? Cukup Mas Tukul. Nggak tega. Kembali ke laptop. Pemirsa, bintang tamu saya yang berikutnya adalah seorang pria ganteng yang merupakan salah satu karyawan dari host yang paling fenomenal. Seperti apa? Seperti apa keluh kesahnya? Pakai keluh kesah di tempat saya nggak ada keluh kesah. Adanya senang dan bahagianya kerja dalam menghadapi majikanya. Langsung aja kita beri tepuk tangan kepada Dedi. Awas kamu kalau jelek-jelekin saya di depan kamu. Ngancam, nggak boleh. Nggak pernah. Apa adanya. Udah, gue lindungin. Masih iya. Kamu di sini. Bisa. Semakin seru.
Jangan kita malam ini. Jangan karena Sebagai karyawan, kamu dikasih apa aja sih sebagai fasilitas selain gaji? Motor mbak. Terus kedua kalinya bisa jalan-jalan kemana aja. Ke daerah mana-mana yang belum pernah saya datangi, saya datang. Itu jalan-jalan.